ini terus dipaksakan, nggak tahu mau jadi apa negara kita. Buktinya mereka sudah lapor propam, nggak terbukti laporan mereka terhadap Rudiana. Kita juga nggak takut, ngapain kita takut? Itu kan upaya hukum yang dilakukan mereka, ya silakan saja gitu loh. Dia ngambil gembok, pukul-pukul kepala saya, Pak. Ada masih buktinya, Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep, Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Di situ cuman kita nggak diobatin, Pak. Cuma dikasih kopi doang. Kalau nggak salah gitu tuh ada yang haus minta minum. Nggak tahu dikasihnya. Saya nggak tahu siapa yang nyuruh itu siapa. Tapi yang jelas itu air kencing, Pak. Saya di situ dipukulin lagi, Pak. Sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar, Pak. Habis udah saya ditinggal gitu aja, Pak, di situ. Sidang PK yang diajukan ke-6 terpidana dalam kasus tewasnya Vina digelar secara maraton di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan yang menarik, semenjak pertama kali sidang PK digelar, nama Ibtu Rudiana menjadi sorotan. Usai berulang kali diduga terlibat melakukan penganiayaan dan penyiksaan terhadap 6 terpidana. Salah satunya ialah terpidana Hadi yang mengalami berbagai penyiksaan selama menjalani pemeriksaan. Tidak itu saja, Hadi juga batal menikah yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat. Ibtu Rudiana tidak hanya dituding melakukan penganiayaan, tetapi juga merekayasa kasus tewasnya Vina sedemikian rupa. Lantas, apa kata kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, atas berbagai tudingan yang dialamatkan ke kliennya? Bagaimana pula tanggapan Pitra atas novum yang diajukan kuasa hukum 6 terpidana? Dari bukti yang diajukan mereka itu seperti keterangan daripada saksi Liga Akbar dan keterangan dari bukti visum itu bukanlah novum, karena keterangan daripada saksi Liga Akbar itu sudah pernah dimintai keterangan dahulunya di dalam persidangan Pengadilan Negeri Cirebon. Kenapa saya bilang itu bukan novum? Novum itu adalah bukti baru. Kalau memang buktinya itu sudah pernah diperiksa, sudah pernah diteliti, itu bukanlah bukti baru. Bukti baru itu sama sekali belum pernah diperiksa ataupun baru diketemukan gitu loh. Nah, yang baru diketemukan yang mana nggak ada gitu loh. Seperti keterangan Liga Akbar, Dede, mereka kan sudah pernah dimintai keterangannya, sudah diperiksa. Jadi itu bukanlah novum. Ada pemaksaan, ada penganiayaan, ada siksaan. Ya, bukan penganiayaan lagi. Ini sudah siksaan yang mereka alami. Itulah yang kita sorot. Ya, jadi di dalam secara hukum acara, menurut kami ini sudah gugur. Belum lagi kita bicara materi. Ternyata ada fakta, ini bukan menurut kami. Oh, ini adalah kecelakaan. Itu aja kita mau hadirkan. Banyak sekali lah kalau kita mau sampaikan. Ini udah runtuh lah menurut saya. Kalau ini terus dipaksakan, nggak tahu mau jadi apa negara kita. Ah, itu kan karang-karangan dia aja itu, pandai-pandai dia aja itu. Ini kan semua ini kan mereka karang-karang agar menjatuhkan harkat dan martabat Rudiana. Saya kira itu hal yang menurut saya terlalu lebay gitu loh. Buktinya mereka sudah lapor propam, nggak terbukti laporan mereka terhadap Rudiana. Ya memang udah di dalam agenda kita menghadirkan Saka Tatal ya, karena dia itu juga adalah saksi fakta yang mengalami, yang melihat langsung, mendengar, yang mengalami gitu. Jadi apa yang dia alami, dia rasakan, ya kita ingin confirm. Kalau kemarin kan 6 terpidana sudah memberikan keterangannya masing-masing, sudah dicatatkan di dalam berita acara sidang apa yang mereka alami mulai dari penangkapan sampai BAP yang ternyata mereka tidak tanda tangani, ada yang tidak tanda tangani, dan BAP-nya terkonfirm semuanya sudah jadi, mereka tinggal tanda tangani, bahkan ada yang tidak tanda tangani seperti
seperti Rivaldi. Yang hari ini hal yang sama terjadi kepada Saka Tatal. Dia juga mengaku hal yang sama, BAP-nya sudah jadi, jadi tinggal dia tanda tangani. Jadi tidak pernah mereka ini di BAP. Kita juga nggak takut, ngapain kita takut? Itu kan upaya hukum yang dilakukan mereka, ya silakan saja gitu loh. Saksi-saksi ini kan kemudian dijadikan novum, dijadikan bukti baru oleh kuasa hukum atau oleh para terpidana supaya mereka ini yang para terpidana kemudian mendapatkan peninjauan kembalinya diterima. Sementara kuasa hukum 6 terpidana Oto Hasibuan dalam sidang PK kemarin sempat mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar sidang digelar di tempat pemeriksaan setempat. Tentu saja, hal itu mengundang banyak tanya. Apa yang hendak diinginkan kuasa hukum 6 terpidana dengan memindahkan lokasi sidang? Terlepas dari itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana sama sekali tidak takut dengan upaya-upaya yang hendak diungkap kuasa hukum para terpidana. Menurutnya, sebagai orang hukum, hukum hanya bicara fakta, bukan pengandaian dan angan-angan belaka. Dan berikut pandangan kedua belah pihak mengenai persidangan kemarin. Ya kita lagi nunggu persetujuannya pemeriksaan setempat. Kenapa? Supaya kita nggak tebak-tebak peristiwa ini wajar enggak. Ya karena ini kan ada cerita pengejaran dari depan SMP 11 ke flyover, berhasil dipepet, lalu mereka dibawa kembali ke tanah kosong. Di tanah kosong dilakukan penyiksaan, dipakai lagi bajunya, dibalik bawa lagi ke flyover. Kami sudah datang ke lokasi, ya kami sudah lihat lokasinya. Rasanya nggak mungkin dengan waktu katakan mau sejam pun rasanya nggak mungkin gitu. Ya kita bisa hitung dong kejar-kejaran berapa lama baru bisa dapat misalnya. Ya sesudah dari situ balik ke sana berapa lama, dari situ lakukan, terus pakein bajunya berapa, ini bisa kehitung kok. Logika nggak? Kalau berbicara hukum itu berbicara kepastian hukum dan berbicara kenyataan dan fakta. Kalau seumpamanya itu bicara kalau dan andai, itu saya tidak mau komentari karena saya ini bukanlah filosofis dan saya bukanlah penyair yang bisa berandai-andai seperti itu. Masuk akal nggak rangkaian peristiwa yang dituduhkan dengan lokasi TKP gitu? Kalau sekarang aja ada intimidasi, mungkin juga dulu juga sama juga intimidasi. Nah, intimidasinya kalau sekarang mungkin dalam konteks ancaman-ancaman verbal. Tapi kalau zaman dulu mungkin intimidasinya beda lagi. Selain ancaman verbal ada juga tindakan-tindakan fisik gitu ya, sehingga bisa melemahkan mental mereka, sehingga akhirnya mereka kemudian menceritakan sesuatu yang memang bukan faktual. Kalau kesaksian mereka benar ada penyiksaan, ya otomatis sebenarnya membuka borok dari perilaku penyidikan di masa lalu terhadap perkara ini gitu, perkara kasusnya Vina ini kan. Jadi ada ternyata terpidana ini dan para saksinya mungkin ditekan, disiksa sehingga akhirnya mereka mengaku sesuatu atau suatu keadaan yang memang bukan keadaan sebenarnya. Mereka mengaku karena dipaksa kan gitu. Kan ada juga pasalnya pengakuan karena dipaksa ini kan dianggap kan tidak sah secara hukum. Persidangan PK juga semakin sengit dengan adanya isu yang beredar luas di publik yang menyinggung Ibtu Rudiana dan RT Pasuruan untuk dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi. Isu pun semakin kuat agar yang bersangkutan hadir dalam persidangan demi tegaknya keadilan. Terlepas dari keinginan publik yang berharap Ibtu Rudiana dan RT Pasuruan dihadirkan dalam persidangan, kuasa hukum 6 terpidana dalam sidang kemarin menghadirkan 15 saksi. Lantas, apa kata kuasa hukum Ibtu Rudiana terkait dengan adanya desakan publik yang meminta Ibtu Rudiana dihadirkan dalam persidangan? Kita menghadirkan 15 saksi, ya. 4 saksi alibi dan juga alibi buat 6 terpidana, 5 alibi buat Rivaldi,
dan juga tambah 5 lagi alibi buat 6 terpidana lain. Jadi total 14 ditambah dengan 1 saksi yaitu Saka Tatal. Jadi total 15 saksi yang kita periksa. Ya mau menghadirkannya gimana? Mau diseret? Kan nggak bisa. Kan nggak kewenangan kami untuk menghadirkan. Ya karena ini kami bukan aparat negara. Kalau aparat negara bisa menghadirkan secara paksa. Kami nggak bisa, seperti yang Bang Oto tadi katakan dalam press conference. Ya nggak bisa. Kalau misalnya Rudiana misalnya, jangankan pas rendur Pak Rudiana pun mau datang. Ini luar kewenangan kami untuk menghadirkannya. Kalau dia mau datang, kami dengan senang hati. Siapa tahu bertobat dan ingin mengatakan yang sebenarnya. Ya kami dengan senang hati gitu kan. Ya kalau dia datang terus ingin menentang pernyataan para terpidana juga nggak apa-apa. Kami tantang, ayo datang aja di pengadilan. Ya kan? Nah, walaupun saat ini giliran kami yang membuktikan, boleh dia menawarkan diri menjadi saksi. Ayo, saya mau saksi. Ayo kita adu argumen. Nggak apa-apa, ini tempatnya. Siapa tahu kita ulang di situ. Lain cerita kalau ada dasar hukumnya, nggak ada dasar hukumnya. Nah itu kita jangan salah-salah penafsiran gitu, karena perkaranya sudah selesai dan dia sudah diperiksa dan sudah diadili. Nggak ada masalah mau 1000 saksi pun mereka ajukan. Saksi itu kan kekuatan pembuktiannya cuma 1. Nilainya 1 gitu loh. Sebagaimana diatur dalam pasal 184 itu alat bukti itu ada 5. Yang pertama keterangan saksi nilainya 1. Yang kedua keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan petunjuk. Jadi walaupun 1000 saksi itu ya nilainya cuma 1, nanti persesuaiannya dengan hakim. Ya hakim akan melihat apakah ada persesuaian antara keterangan saksi dengan bukti lainnya gitu loh. Itu nanti akan dipantau dan diperiksa oleh majelis hakim gitu. Karena PK ini kan sifatnya kan permohonan. Jadi ada pemohon mengajukan peninjauan kembali. Tentunya pemohon menyiapkan novum-novum baru, bukti-bukti baru. Nah, yang disiapkan tentunya apa-apa yang terjadi pada saat kejadian. Ada saksi-saksi yang kemudian menguntungkan para terpidana. Itu kemudian dijadikanlah novum ya. Nah, kalau para penyidik itu mereka bekerja secara formal. Memang mereka kemudian diduga melakukan intimidasi, kekerasan fisik atau apa. Tapi mereka nggak bisa dipanggil oleh pihak pemohon, gitu. Karena pihak pemohon nggak punya kewenangan untuk memanggil mereka. Hakim pun juga nggak akan melakukan itu. Jaksa pun nggak melakukan itu. Jadi kalau mau memproses para penyidik, tentunya mereka dilaporkan menjadi suatu laporan kepolisian ya. Bahwasanya waktu kami tersangkakan, kami disiksa. Itu ada laporannya laporan penyiksaan. Laporan penganiayaan kan dalam penyidikan kan. Nah, laporan ini kemudian yang diproses oleh kepolisian, kemudian hasilnya apa? Ini yang dijadikan novum. Hasil dari proses dari laporan tadi. Ini yang dijadikan novum. Nah, novum ini adalah bukti bahwasanya ternyata memang benar sudah terjadi tindak pidana penyiksaan atau pengancaman atau penganiayaan pada saat penyidikan. Para terpidana diwakili oleh kuasa hukumnya. Mereka yang harus bekerja. Jadi jaksa juga akan pasif, hakim juga akan pasif gitu. Hakim nggak bisa ini harus jadi saksi, nggak bisa begitu. Jadi tetap harus si pemohon ini, karena ini sifatnya kan permohonan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.